dan mereka menyatakan bahwa Yesus 100% Allah, 100% manusia. Inilah kejanggalan-kejanggalan atau kontradiksi yang ada dalam ajaran Kristen pada saat ini. Saat ini saya ingin membahas satu tema yang menarik. Benarkah Allah dalam Alkitab Bible dan Al-Quran adalah Allah yang sama? Di sini kita ketahui bahwa dalam surat Ali Imran ayat 3 dan 4 disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Dia menurunkan Taurat, Injil dan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Lebih dari itu, Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan berfungsi sebagai Al-Furqan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Permasalahannya, ketika Alkitab, Taurat, Injil, dan Al-Quran bersumber dari Allah yang Esa, Allah yang sama, tapi mengapa doktrin iman dan ajarannya berbeda? Jika sekiranya Taurat, Injil, dan Al-Quran berasal dari Tuhan yang sama, Allah yang Esa, tetapi mengapa terdapat perbedaan dan perselisihan yang tajam di antara doktrin iman dan ajaran agama Yahudi, Kristen, dan Islam? Kalau Yahudi dan Islam pada dasarnya keimanannya adalah keimanan monoteisme yang meyakini bahwa Allah Bapa atau Allah Subhanahu wa taala ini merupakan zat pribadi yang tunggal, yang esa, la ilaha illallah. Tapi ternyata di dalam Kristen itu mereka mengimani, khususnya Katolik dan Protestan, beriman kepada Trinitas, yaitu Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus merupakan pribadi yang tunggal. Tapi di dalam kekristenan juga ada gereja-gereja yang beriman kepada keesaan Tuhan. Mereka meyakini Tuhan itu esa, yang didasarkan kepada Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Satu-satunya Allah yang benar, la ilaha illallah, Yesus Kristus yang telah Engkau utus, berarti Yesus adalah utusan Allah. Ini adalah kalimat syahadat dalam Alkitab Perjanjian Baru. Untuk saat ini kita membahas dahulu antara keesaan Tuhan dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Al-Quran. Dalam Alkitab Perjanjian Lama disebutkan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ulangan pasal 6 ayat 4. Kemudian dalam Yesaya pasal 45 ayat 5 disebutkan, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Ini mirip Yesaya 45 pasal 45 ayat 5 ini, seakan-akan ini adalah penegasan dari kalimat la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang lain kecuali Allah. Ayat ini sama atau serupa dengan apa yang dijelaskan disebutkan dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung dan Dia tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Di ayat yang lain, Alkitab Perjanjian Lama, Ulangan pasal 4 ayat 35, disebutkan, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Saya ulangin, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Ulangan pasal 4 ayat 35. Kembali ini menegaskan tentang la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian dalam surat Keluaran, kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 dan 5 sampai 5 disebutkan,
jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau apa yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jadi dengan tegas dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 5 ini, umat Yahudi dilarang menyembah tuhan-tuhan lain, bahkan membuat patung-patung sesembahan. Karena di sini jelas ada perintah Allah tadi bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah di sini merupakan sebuah sebutan. Sedangkan dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Mu'minun ayat 91 yang artinya Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 255 yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Kembali lagi di sini sangat jelas antara Alkitab Perjanjian Lama maupun Al-Quran tidak ada perbedaan. Sama-sama menegaskan tentang ketauhidan Allah. Ayat yang lain dalam Alkitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 44 ayat 6, disebutkan, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Ini sangat mirip sekali redaksinya dengan apa yang ada dalam surat Al-Hadid ayat 3. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi jelas bahwa Dia adalah Allah yang esa. Kemudian dalam Yesaya pasal 43 ayat 10 sampai 11 disebutkan, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Kemudian dalam surat Asy-Syaffat ayat 4 dan 5 disebutkan, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Tuhan yang Maha Esa, Tuhan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari. Jadi dengan tegas di sini disebutkan bahwa baik Alkitab Perjanjian Lama maupun Al-Quran menyebutkan bahwa Tuhan itu esa. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Permasalahannya tadi, yaitu sahabat hijrah yang saya hormatin, ada kontradiksi keimanan antara Alkitab Perjanjian Baru. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru ini terdapat perselisihan tentang terkait doktrin keesaan Tuhan. Padahal Yesus dengan tegas Dia menyatakan bahwa Dia datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Jadi seharusnya ketika Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat, maka seharusnya iman tauhid ini tetap ada dalam Alkitab Perjanjian Baru dan diimanin pula oleh umat Kristen pada saat ini. Harusnya ketika Yesus menyatakan dirinya tidak meniadakan hukum Taurat tetapi menggenapinya, maka harusnya umat Kristen pada masa saat ini juga harus beriman kepada Allah yang esa. La ilaha illallah, seperti yang tadi di awal saya sebutkan, bahwa ayat-ayat Alkitab Perjanjian Lama justru mengajarkan bahwa Tuhan itu esa. La ilaha illallah. Yesus Kristus dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai 18 menyebutkan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama bumi belum lenyap, selama langit dan bumi ini belum lenyap, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Matius pasal 5 ayat 17 dan 18.
Jadi di sini tegas saudaraku yang dirahmatin oleh Allah, bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, tetapi untuk menggenapinya. Sehingga Yesus Kristus sendiri menyatakan bahwa satu iota atau satu titik pun dalam ajaran Taurat itu tidak akan dihilangkannya. Permasalahannya, kenapa ketika dalam Taurat atau dalam Alkitab Perjanjian Lama dengan jelas itu disebutkan bahwa Tuhan itu esa, la ilaha illallah, tapi kenapa saat ini ada doktrin Trinitas yang menyatakan Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus merupakan pribadi yang tunggal. Pada dalam Alkitab sendiri ada ayat-ayat yang menyampaikan tentang Yesus itu hanyalah utusan Allah, seperti dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3 tersebut. Rasul Paulus juga mengajarkan tentang keesaan Tuhan. Bahkan dia dengan jelas menyatakan kepada umat Nasrani, umat Kristen, supaya mereka beriman kepada Allah yang esa. Rasul Paulus menyeru umat Kristen untuk menyembah satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 4. Yang artinya, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semuanya. Allah yang di atas semua dan oleh semua di dalam semua. Jadi dengan jelas saudaraku, dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 4 ini, Rasul Paulus yang dikatakan bahwa dialah yang mengajarkan iman Trinitas justru mengatakan yang sebaliknya. Rasul Paulus justru berpesan kepada para jemaatnya supaya mereka itu dalam satu tubuh dan satu roh, dalam ikatan damai sejahtera, dalam satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua di dalam semua. Jadi hanya ada satu Allah. Tapi kenapa kemudian mereka meyakini iman Trinitas? Dan mereka menyatakan bahwa Yesus 100% Allah, 100% manusia. Inilah kejanggalan-kejanggalan atau kontradiksi yang ada dalam ajaran Kristen pada saat ini. Kemudian dalam Efesus pasal 4 ayat 14, Rasul Paulus menegaskan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Efesus pasal 4 ayat 14. Jadi di sini dalam kekristenan sendiri pada dasarnya ada dualisme doktrin keimanan. Saya dulu menganut Kristen Mormon atau Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Kristen Mormon meyakini bahwa Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus merupakan tiga pribadi yang berbeda. Dasarnya adalah salah satunya kisah pembaptisan Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis. Di mana Yesus Kristus itu dan Yohanes Pembaptis ada di dalam kolam air. Kemudian burung merpati yang di langit melambangkan Roh Kudus dan suara dari surga yang melambangkan Allah Bapa. Jadi mereka baik pribadi Allah Bapa, Roh Kudus, dan Yesus Kristus itu tidak tunggal, tidak satu, tapi merupakan tiga pribadi yang berbeda. Mereka punya satu tujuan untuk menyelamatkan manusia, untuk menjadi juru selamat oleh manusia. Jadi inilah yang perlu kita kaji adalah manakah yang benar? Apakah itu Tuhan itu esa sebagaimana yang disebutkan dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Al-Quran, serta sebagian dalam Alkitab Perjanjian Baru. Atau memang yang benar adalah iman Trinitas ini, yang dimana menyatakan bahwa Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Maka saudaraku, insya Allah dalam podcast Jalan Hijrah TV ini, kita akan mengkaji, mendalami lebih jauh lagi, untuk mengenal manakah
iman yang benar yang diajarkan oleh Allah, dan kita akan membedah kembali manakah firman Allah yang sebenarnya, apakah itu Alkitab ataukah Al-Quran. Kita tidak ingin menghakimi, tapi kita ingin supaya umat Islam, karena ini memang kajian yang dikhususkan kepada umat Islam, supaya mereka memahami dan meyakini kebenaran Al-Quran, sehingga mereka bangga menjadi seorang Muslim, dan mereka berjuang supaya tetap husnul khotimah. Tapi dalam Islam ditegaskan lakum dinukum waliyadin. Untuk mula agamamu, untuk pula agamaku. Dalam Islam juga ditegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Bahkan dalam Islam diajarkan tentang adab, bagaimana meskipun kita meyakini Allah yang esa, la ilaha illallah, tetapi kita tidak boleh memaki, menghina Tuhan-Tuhan agama yang lain. Jadi insya Allah dalam Hijrah TV ini kita akan mengkaji doktrin iman, studi Alkitab dan Al-Quran berdasarkan hikmah, bukan dengan penistaan agama.